Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sobat YouTube, ketemu lagi di channel Burhan Smart. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita sehat selalu, berkah umur dan berkah rezeki. Baik, kita akan share aplikasi perangkat pembelajaran, cara pengisian input data, kemudian bagaimana cara membuat modul dan seterusnya. Nah, ini terutama di menu input data ya, karena kuncinya ada di situ. Maka sekarang kita akan buat kelas 8 mata pelajaran yaitu prakarya. Jadi sama ya. Nah, kemudian namanya silahkan diubah sesuai dengan identitas Bapak Ibu Guru. Nah, kemudian yang kedua, menu input data. Karena saya sudah share sebelumnya, aplikasi ini khusus mata pelajaran prakarya ya, karena saya buat untuk sekolah saya atau keputusan teman-teman di pengurus MGMP prakarya. Di situ ada dua materi umum yaitu kerajinan dan pengolahan yang akan dibahas di setiap semester. Jadi ada materi kerajinan dan pengolahan. Di mana kedua materi ini, materi pokok ini itu ada perbedaan yaitu terkait dengan capaian pembelajaran secara umum ya, bukan per elemen. Per elemennya juga sama, terjadi perbedaan karena beda materi pokok yaitu kerajinan dan pengolahan. Sehingga saya tinggal copy paste yang sudah saya buat sebelumnya. Namun sekarang kita akan buat kelas 8. Nah, baik teman-teman. Kelas 8 ini ada kerajinan limbah organik. Kita copy, kemudian kita masukkan ke materi pokok di sini. Yang kedua, itu kita masukkan dan seterusnya sampai terakhir ya. Baik teman-teman, setelah kita membuat materi pokok, ininya sama materi pokoknya karena kerajinan. Cuman elemennya kan ada observasi, eksplorasi, desain perencanaan, produksi, refleksi. Ini sampai 4 ya. Dalam satu materi pokok yaitu kerajinan. Ini sama limbah organik semua, tapi submaterinya itu kan beda. Nah, caranya untuk memasukkan submateri itu adalah sebagai berikut, yaitu kita akan masukkan satu per satu materi yang ada di buku panduan guru. Salah satu contohnya kita ambil poin-poinnya saja ya teman-teman, biar nggak kesulitan, kita langsung biar tidak terlalu banyak isinya kita tulis semua, kita ambil unit 1. Maka kita masukkan submateri seperti ini. Nah, kalau teman-teman ingin lebih besar kecil tulisannya, kita bisa buka Microsoft Word atau di Excel juga langsung saja, tapi lebih mudah saya pakai seperti ini. Blok, kemudian kita tinggal pilih seperti ini. Nah, ini sudah masuk, kemudian kita copy, kita masukkan ke bagian sub materi. Nah, kemudian yang ke berikutnya yaitu desain. Jadi ini mengenal ruang lingkup produk kerajinan limbah organik, maka di bawahnya itu kita ambil poin yaitu desain. Nah, ini adalah desain dan perencanaan. Jadi untuk produk kerajinan limbah organik. Selanjutnya bagian produksi. Kita ambil di bagian produksi, kita beralih ke unit berikutnya. Jadi ini saya bedakan ya karena mengikuti elemen desain, kita tidak buat berbeda ya biar lebih fokus urusan desain dan merencanakan, tapi kita ini membuat produk kerajinan yang berikutnya. Nah, kemudian ini tinggal kita pilih paling atas, copy, maka kita tinggal memasukkan ke menu input data yaitu sub materi yang ketiga, produksi, membuat. Nah, refleksi itu kita bisa ngambil yang poin terakhir, yaitu apa? Yaitu mengapresiasi kerajinan limbah organik. Di antaranya di sini yang terakhir itu ada refleksi dan evaluasi gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada evaluasi. Sehingga kita bisa pakai yang ini, kemudian kita pakai seperti ini, kita copy, kemudian kita akan memasukkan ke menu input data. Nah, ini saya hapus saja atau ini sudah saya ketik semuanya, maka saya tutup seperti ini. Sehingga lebih mudah kita akan masukkan input data dengan menggunakan Alt Tab. Nah, baik, ini sudah masuk semuanya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu berkaitan dengan observasi. Sebelum masuk ke observasi, saya akan berikan teman-teman password yang pertama aplikasi ini, yaitu saya beri angka. Passwordnya itu adalah
angka 4. Nah, seperti ini. Jadi passwordnya angka 4. Nah, ini ya, passwordnya angka 4 ya teman-teman. Seperti ini. Ini adalah password yang pertama yaitu angka 4. Nanti ditunggu password sampai dapatkan 4 angka untuk dimasukkan ke password aplikasi ya. Nah, ini. Kita input yang materi berikutnya yaitu observasi untuk materi yaitu terkait dengan olahan. Jadi olahan dan mampu mengkomunikasikan hasil. Nah, ini terkait dengan pengolahan. Jadi untuk pengolahan itu sama elemen dan capaian pembelajarannya itu sama ya setiap fase. Kemudian kita akan memasukkan selanjutnya yaitu materi submateri. Nah, ini sudah saya limbah organik, saya masukkan yang kedua, kemudian ini kita limbah kerajinan anorganik ya, kita masukkan submateri pokoknya. Baik, kita copy bagian ini. Kita masukkan ke sini. Submateri pokok, kita masukkan submateri yang pertama untuk apa namanya? Ini menggunakan untuk yang kerajinan ya, yang ini kerajinan, yang bawah itu pengolahan. Pengolahan kita antar lagi ya teman-teman, kita fokus ke kerajinan dulu. Maka selanjutnya kita ambil yang kedua, ini ruang lingkup produk kerajinan. Nah, sekarang kita ambil poinnya saja, ini terkait dengan yang kedua. Jadi kita isikan sama. Kalau mengenal ruang lingkup, sekarang kita isikan materinya desain dan merencanakan, cukup desain ya, atau merencanakan. Kemudian nanti di sini produksi kita ambil di buku panduan guru itu seperti ini. Kita masukkan membuat sekarang, produksi, membuat ya. Nah, tentunya ini kita ubah dulu. Terakhir, kita masukkan refleksi, kita ambil di buku guru. Nah, ini ya. Nah, yang pengolahan juga tekniknya sama, caranya sama seperti ini. Kita ambil contoh yang kedua, yaitu pengolahan. Ini untuk pengolahan, kita ngambil yang pertama. Jadi, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kan kita lihat di sini, daftar isi. Nah, ini ya. Kemudian kita masukkan yang pertama, itu adalah pengolahan, kita ambil di sini, masukkan ke sini. Nah, kalau besar semuanya sama seperti tadi caranya, kita copy seperti ini. Persiapan. Nah, ini masuk sub yang pertama. Baik, selanjutnya kompetensi awal TP untuk mengenal ruang lingkup limbah organik yang pertama ya. Pertanyaan romantik, pemahaman bermakna itu kita bisa siasati dengan menggunakan perintah di chat GPT seperti ini. Tinggal tentang. Jadi kita bisa buat seperti ini, tentang copy mengenal ruang lingkup produk kerajinan limbah organik. Kita enter seperti ini. Ini adalah untuk yang pertama. Yang kedua, merencanakan produk sama ketikan seperti tadi ya, yang saya buat di chat GPT. Jadi kompetensi awal kita bisa kopikan seperti ini, kemudian kita kompetensi awal kita masukkan seperti ini, memahami, kemudian yang kedua, mampu berpikir kreatif, dasar-dasar kerjanya memahami dasar, ini termasuk observasi. Kemudian kita tujuan pembelajarannya kita copy seperti ini. Kemudian nah, kita menjelaskan proses ini desain perencanaan, kemudian produk. Jadi
bukan masuk ini ya, ini masuk apa ini? TP ya. Nah, kemudian yang bagian sini pertanyaan pemantik kita masukkan satu persatu atau semuanya kita kopikan. Kemudian pemahaman bermakna. Jadi kita ketikkan atau seperti ini limbah organik. Nah ini kita cukup pakai satu tidak masalah, diteruskan 2 3 juga tidak masalah ya. Jadi ini hanya perwakilan saja. Nah ini ya. Kemudian selanjutnya kita sudah memasukkan dan sarana prasarana itu kita geser ke samping ini. Ini kita copy. Nah, kita blok, kemudian kita kopikan seperti ini. Kemudian paste di bagian sini. Ini kita prakarya, kelas, buku, panduan guru dan siswa. Nah, ini adalah mata pelajarannya prakarya kelas 8 ya. Kelas 8. Nah, atau bisa langsung ini prakarya atau kerajinan boleh ya. Nah, yang kerajinan. Kemudian ini bisa diganti kerajinan dan pengolahan. Jadi kelas 8 tahun sekian. Sudah selesai ya teman-teman. Nah, kalau selanjutnya ini kita bisa isikan ya. Saya coba isikan dan saya skip videonya ya. Yang kedua, tentang mengenal kita ganti di sini. Mengenal ini kita ganti merencanakan, dilengkapi. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian baru kita enter. Nah, ini satu-satu kita copy, memahami jenis-jenis. Ini pengetahuan dasar, kita kopikan seperti ini. Sama caranya ya teman-teman, silahkan dilanjutkan sendiri. Baik teman-teman, karena kita sudah selesaikan semuanya, ini ya sampai batas terakhir ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita berikan password angka yang kedua, yaitu angka 2. Kemudian kita akan masukkan masing-masing mata pelajaran ini, pengolahan kerajinan dan kerajinan ini. Ini RPE-nya ini totalnya 40. Nah, karena ini semester ganjil, di sini secara otomatis ada kalau kelas 8 itu ada yang namanya itu ya, nomor 4, yaitu bulan Agustus, nomor 5. Ini ada libur, bukan libur ya, pekan tidak efektif yaitu ANBK kalau kelas 8. Sehingga di sini kita tulis 1 pekan. Sehingga total pekannya ada 319, kemudian ini 38. 38 kemudian yang di sini ada sebanyak 19 pekan. Maka di sini teman-teman ada kelas 2 di bagian sini itu kalau bukan ini ya, ini. Nah, nomor 7. Nah, ini sebelum nomor 7 ini ada yang namanya sumatif. Nah, bukan sumatif ya. Ujian sekolah kelas 9 itu biasanya kelas 7 8 juga libur ya, diliburkan. Tidak tahu kalau kabupaten lain. Sehingga di sini menjadi 19, ini menjadi 18 pekan. Maka kita lihat di kalender pendidikan, ini adalah ANBK bulan September, ini digeser bukan September tetapi di sini diganti bulannya bulan Agustus. Nah, seperti ini. Sehingga di sini kita hapus. Nah, ini sudah seperti ini teman-teman. Nah, ini bulan Agustus ya. Nah, kemudian bulan Agustus minggu ketiga itu ada ANBK. Kemudian yang ini bulan sumatif akhir semester atau ujian sekolah ya. Ujian akhir sekolah, ujian akhir sekolah itu kelas 9 di bulan Mei, minggu ke-1, 2, 3. Ini Agustus minggu kedua. Maka di program ini Agustus, ini Juli, kita ganti di sini Agustus. Nah, Agustus itu ada 4 pekan, tapi minggu ketiga itu digunakan yaitu untuk apa? Untuk
ANBK, bukan ini ya. Ini. Copy kita ganti ke sini, itu kita ganti ANBK. Kita tulis ANBK di sini ya. Nah, kemudian ini di copy lagi, digantikan ke September, yaitu minggu ketiga, bulan September, minggu ketiga. Bulan apa ini ya? Bulan Mei minggu ketiga. Maka kita ganti di sini bulan Mei minggu ketiga, 1, 2, 3. Ini ada ujian sekolah, yaitu kelasnya adalah kelas US, kelas 9, US 9 gitu ya. Nah, sehingga di bagian sini teman-teman kita urutkan lagi 16, ini 17, di sini 18. Yang ini juga sama diurutkan berbeda urutannya. Ini kan 4 sehingga di sini kita geser seperti ini, kemudian kita geser kayak gini, maka ini diganti angka 5. Jadi sampai 19. Baik, langkah selanjutnya kita lihat di ini. Ini 38 sehingga di sini 36. 38 banding 36. Tapi ini 2 jam pelajaran untuk mata pelajaran prakarya. Baik, kita akan memasukkan 36 dan 38. Bagaimana caranya di input data? Caranya kayak gini. Kita jadikan 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Nah, kalau diganti 4, 4, 4, kemudian di sini kita ambil 2, 2. Setiap 2 bab kita ada penilaian, sehingga di sini 42. Kelebihan maka di sini diganti 2. Nah, pengolahan, kemudian di sini kita geser untuk yang ini ya. Nah, ini evaluasi ya. Menghadapi evaluasi ini ganti 2. Nah, kemudian totalnya sudah berapa? 38. Sudah pas ya. Kemudian ini 36, maka cukup kita mengganti ini seperti ini. Copy, kemudian kita pindah ke sini. Nah, sudah. Sehingga ini 38 supaya menjadi 34, maka kita ambil yang paling mudah. Di bagian mana? Nah, misalkan itu adalah mendesain atau mendesain merencanakan itu lebih mudah misalkan ya. Kita ganti di kerajinan atau pengolahan yang lebih mudah. Kalau kerajinan misalkan lebih sulit, maka di bagian sini di merencanakan atau mendesain kita ganti 2 jam sehingga totalnya 36. Maka langkah terakhir adalah kita memasukkan di bagian sini jamnya masing-masing. Maka di sini karena ini 4 supaya ini JP materi 4, maka di sini isi 4 seperti itu. Nah, ini. Nah, ini juga 4. Kalau ada 2 subbab maka 2 ya. Nah, ini kita ganti 2 sesuai ininya. Kemudian di sini 4. Ini 4. Ini 4. Ini 2. Yang terakhir, nah di bagian sini, ini juga sama dengan bagian sini ya. Jadi supaya ini sama, maka ini kita kasih 4, 4, 4, 2. Yang ini 4, 2, di sini 4, di sini 2. Sudah selesai. Maka babak terakhir teman-teman itu adalah program semester, kita tinggal distribusi alokasi waktunya. Caranya adalah kita hapus yang lama. Ini kita hapus untuk yang lama seperti ini. Tinggal kita isi yaitu 4. 1 pekan ada 2 jam, 2. Geser ke bawah. Assessment. Nah, assessment itu tidak ada. Kita langsung ke sini, kita ganti di bagian sini, itu isikan yaitu 2. Nah, ini kurang lebar, silakan diginikan saja. Kalau kurang lebar, silakan bisa ditarik seperti ini, lebih mudah. Nah, karena ini biar tidak usah nambah kolom. Kemudian di sini kita isi 2 jam, kemudian di sini kita isi 2. Kemudian di bagian sini kita isi 2. Nah, ini kita isi 2. Nah, kemudian kita lihat di
Sumatif tengah semester ada di bagian sini. Kita isikan yaitu di sini. Nah, ini lebih ya. Harusnya di sini ya. Nah, ini terus taruh di sini 2. Kemudian ini tidak usah diabaikan ya. Ini diabaikan, tapi ini yang kita pakai yaitu 22. Ini 2. Yang bagian sini 2. Kemudian bagian sini itu ini ya, 2. Yang ini 2. Nah, kalau tidak pas kayak gini berarti ada yang salah. Mana yang salah? Itu tentunya kita lihat di sini ada berapa pekan, di sini ada 19 pekan. Kemudian di sini ada berapa jam? 38. Ini ada yang kosong. Berarti yang mana yang kosong kita deteksi lagi, mana yang salah. Caranya ini 2, ini 4, 2, 2 gitu ya. Kemudian yang ini 22, ini 2, ini 22. Nah, ini salah, bukan di sini tempatnya tapi di sini. 2, 2, 2. Nah, ini kurang ya. 2, di sini 2 karena 4 di sini. Maka ini tinggal digeser, tempatkan di belakangnya, yaitu di bagian sininya. Nah, ini hapus. Nah, kemudian ini 2, ini kurang ya. Ini 2. Kemudian ini geser, hapus dulu ya. Nah, ini lurus ke sini, bagian sini 2, kemudian yang paling terakhir 2 jam. Berarti sudah pas dan benar jawaban atau pembuatan program semester ganjil. Nah, untuk sebelum masuk yang terakhir, saya berikan untuk password yang ketiga, itu adalah angka 4 ya teman-teman. Baik, program semester yang babak terakhir. Bukan sepak bola ya. Nah, ini kita akan coba hapus. Jadi ada beberapa aplikasi yang meniru aplikasi saya, di-upload ulang, kemudian ditiru di ini ya, di bagian ini yang sudah saya buat di bagian ini semuanya diambil. Nah, kemudian ada beberapa catatan kalau kita download misalkan aplikasi yang lain silahkan boleh. Kemudian teman-teman yang perlu diperhatikan itu adalah berkaitan dengan jam pelajaran. Ini karena semuanya ganjil genap ditulis 20 pekan ya. Di program semesternya 20 pekan semuanya. Itu bisa salah ya, jelas karena ada aturan penulisan pekan efektif gitu ya, teman-teman. Nah, baik, kita akan lanjutkan. Selanjutnya itu adalah semester 2. Nah, gini ya. Saya geser kayak gini. Nah, gini aja. Nah, ini 2, 2. Kemudian ini 2, 2. Ini 2. Yang ini 2, 2. Yang ini 2. Ini bisa diperlebar seperti ini ya. Nah, kayak gini. Kemudian yang ini mana lah? Yang ini ditulis 2. Kemudian yang ini 2, di sini 2. Yang ini 2. Ini bisa diperlebar ya, bukan di sini tempatnya tapi di bawahnya lurus. Nah, ini bisa kita perlebar seperti ini. Kemudian yang ini 2. Ini 4 jadi 22 kalau 4. Kemudian bagian sini 2. Yang terakhir 2. Nah, ini pasti ada yang salah teman-teman pengisiannya. Kita cek kembali ya. Nah, ini 4, 2 benar sudah. Ini 2 benar sudah. Ini 2.
Yang ini 22, sudah benar ya. Nah, kemudian ini 2. Ini 2, 2, 2. Yang ini 2, ini 2. Ini 4, 2, 2. Sini 2, ini 2. Nah, yang salah mana ya, teman-teman? Yang salah itu adalah PTS. Nah, ini. PTS itu kita tidak berikan jamnya, maka jamnya kita tulis seperti ini. Sehingga PTS itu adalah 2 jam, maka kita tulis di bagian sini 2 jam. Sehingga di bagian sini PTS ada 2 jam. Nah, karena 2 jam maka di sini 2. Nah, ini tinggal digeser ya. Geser ke sampingnya seperti ini. Maaf, ini. Nah, ini 22. Ini sudah 2, di sini 2, 2. Selanjutnya di sini kita geser ke belakangnya. Yang ini kita geser di belakangnya. Maka sudah pas jawaban kita. Demikian tutorial singkat ini. Jangan lupa di bagian sini itu nanti diedit kembali ya, bukan diedit ya. Kalau kurang lebar silahkan dilebarkan seperti ini. Nah, contohnya di bagian sini misalkan kurang lebar silahkan dilebarkan kayak gini ya. Jadi itu ya teman-teman. Sehingga teman-teman modul kalau misalkan kita ini ada yang kurang lebar silahkan diperlebar. Kalau ingin itu kita ini misalkan ya kurang lebar ya. Nah, ini sudah pas. Nah, yang ini nih, ini kurang lebar sehingga dilebarkan kayak gini. Jadi seperti ini. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Serta bunyikan tanda loncengnya untuk mendapatkan update terbaru di channel Burhan Smart. Salam sukses. Sebagai kode atau password yang terakhir saya berikan ke teman-teman angkanya angka 7. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.